media. Kita informasikan kepada semua bahwa saat ini kebijakan pemerintah provinsi masih tetap sama, tidak berubah sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau di bandara belum kita tutup, tetapi yang terjadi adalah memang pengurangan frekuensi penerbangan itu disebabkan karena airline sendiri yang mengambil kebijakan demikian. Nah, kalau kita lihat di NTT umumnya masih dilayani oleh Wings Air di dalam wilayah NTT ada 6 Air. Kalau keluar masih ada Garuda, masih ada Lion, Batik, dan Citylink. Kita melihat. Namun itu pun sudah banyak berkurang. Ke depan kita akan meminta supaya pengelola bandara dalam hal ini JM Angkasa Pura I untuk mengurangi jam operasionalnya. Ya, dari kalau yang biasa dari pagi sampai malam, berkaitan dengan pencegahan ini minta supaya jam operasional mereka kurangi menjadi sampai jam 6 sore saja. Sesungguhnya ini tanpa kita minta pun, sesungguhnya airline pun sudah mengurangi. Teman-teman bisa melihat langsung kondisi di lapangan. Memang masih ada penerbangan malam, kita lihat dari Makassar, itu masih. Tapi ke depan kita minta supaya bisa dikurangi sampai jam 6 sore saja. Kalau di laut, teman-teman lihat, ya, sudah berkurang. Tidak ada lagi penumpang yang menumpang, terutama menggunakan kapal-kapal pelni. Mungkin 1-2 hari yang menjadi viral di media, khususnya di pintu masuk sampai Labuan Bajo dan Lembar Wanyapu. Itu masih ada. Lebih banyak dikarenakan ketidaktahuan dari para saudara-saudara kita, mahasiswa, terutama anak-anak mahasiswa kita, dan juga para pekerja yang tidak mendapatkan informasi adanya pelarangan ini. Terhadap mereka kita masih memberi toleransi, semata-mata alasannya kemanusiaan, karena ketidaktahuan mereka. Sekali lagi saya tekankan, karena ketidaktahuan mereka terhadap informasi adanya penutupan. Tapi dari waktu ke waktu terus kita sosialisasikan, terutama kepada rekan-rekan kerja kita, ya, perhubungan, baik Kadis Perhubungan di Nusa Tenggara Barat, di Bali, di Jawa Timur, bahwa kita di NTT mengambil kebijakan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID ini secara lebih meluas dengan melarang penumpang untuk tidak melakukan perjalanan ataupun bepergian. Hal ini saya kira sudah sejalan dengan himbauan larangan pemerintah untuk melakukan social distancing, tidak keluar dari rumah. Jadi kalau kita lihat, bahkan untuk beribadah kepada Tuhan saja, kita tidak ke masjid, kita tidak ke gereja, maka kita harapkan teman-teman kita, saudara-saudara kita juga tidak melakukan perjalanan. Mudah-mudahan ini bisa efektif untuk minggu-minggu ke depannya. Jadi sekali lagi, pelabuhan, bandara tidak ditutup. Silakan beroperasi, yang kita larang hanya penumpang. Sekali lagi semata-mata untuk itu. Untuk diketahui oleh rekan-rekan media, virus ini belum ada obatnya sebagaimana yang kita ketahui.
langkah antisipasi kita satu-satunya adalah memutus mata rantai. Memutus mata rantai itu menurut pemahaman kami adalah meniadakan sama sekali transportasi ini. Karena ini selama masih ada pergerakan manusia, ya, selama masih ada pergerakan manusia dalam jumlah yang banyak seperti itu, maka kita akan terus begini, angkanya akan terus meningkat. Beri kita ruang, ya, penutupan ataupun pelarangan ini semata-mata untuk memberi ruang kepada kita yang karena keterbatasan sarana prasarana, tenaga, terutama tenaga kesehatan, para relawan kita, untuk supaya mereka juga mempersiapkan, paling tidak mempersiapkan tempat-tempat karantina terpusat, mempersiapkan peralatan mereka, mempersiapkan mereka melatih tenaga-tenaga kesehatan mereka. Manakala itu semua sudah kita siapkan, barangkali bisa ada pertimbangan lain untuk kita memberi kesempatan. Sepanjang ini belum kita persiapkan secara baik, maka kita akan tahan ini dulu. Kira-kira ini alasan-alasan kenapa kebijakan ini memang sangat berat, dilematis, kita harus kita ambil. Untuk itu kita mohon pengertian dari sama saudara kita. Kita berdoa supaya bencana ini bisa segera selesai, sehingga tidak perlu kita tutup sampai tanggal 30 Mei. Ya, kalau semuanya sudah siap, seperti tadi yang saya sampaikan, karantina secara terpusat itu sudah disiapkan oleh semua pemerintah daerah di Provinsi NTT, kita siap semua, kenapa tidak? Kita bisa tinjau kembali kebijakan ini. Barangkali ini hal-hal yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Pak, untuk yang tertahan di NTB itu apakah mereka sudah diangkut semua atau bagaimana? Baik. Yang di NTB sudah kita angkut dengan cara mereka melakukan pemeriksaan rapid. Jadi setelah hasilnya negatif, kita izinkan mereka masuk. Jadi sudah ada kesepakatan antara kita dan pemerintah, terutama dari gugus tugas pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bima. Jadi mereka dengan mereka punya keterbatasan, mereka akan melakukan rapid terhadap beberapa penumpang, tentunya yang memiliki gejala-gejala klinis. Ya, karena mereka juga terbatas. Demikian juga yang nanti dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai. Pada saat kapal masuk, ya mereka akan diperiksa lagi secara ketat sesuai protokol kesehatan. Yang mengalami gejala klinis langsung di rapid test. Demikian. Pas. Baik, terima kasih rekan-rekan media penjelasan Bapak Kadis Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kebijakan yang diambil. Semoga penjelasan tadi memberi informasi yang mencerahkan pada kita sekalian. Selamat siang, sebentar jam 8 malam kita akan lakukan update penanganan ODP dan PDP di Provinsi Nusa Tenggara.